Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kisi-kisi sidang proposal. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membantu teman-teman yang akan bersidang atau seminar proposal. Proposal itu adalah dokumen usulan untuk menjelaskan rencana penelitian, juga rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan. Nah, semakin tinggi akurasinya, maka proposal itu akan semakin baik. Artinya, penelitianmu akan berjalan lancar, bebas hambatan. Nah, biasanya di dalam sidang proposal, dosen itu akan sangat teliti dan biasanya lebih keras lah gitu, atau lebih sangat memperhatikan bagian-bagian yang akan membantumu di dalam melaksanakan penelitian, terutama di bab 3 misalnya ya. Nah, kemudian maka terkait dengan ini, kalau misalnya dosenmu itu sangat teliti membaca proposalmu, itu artinya kamu harus berterima kasih karena kamu diupayakan memiliki proposal yang akurasinya sangat tinggi, supaya pelaksanaannya tidak mengalami hambatan, ya, akan sangat lancar. Baik teman-teman sekalian, nah biasanya yang ditanyakan adalah yang pertama, misalnya, mengapa saudara tertarik meneliti judul ini? Nah, jawabannya adalah, jawab saja, saya tertarik meneliti judul ini karena apa? Jelaskan. Yang harus diingat adalah karenanya ini harus ilmiah, bukan karena sesuatu yang menurut common sense. Misalnya, oh iya, karena saya sangat berminat untuk masalah ini, atau karena saya ini misalnya sebagai pegawai di perusahaan ini misalnya, atau karena saya sebagai sales di bidang ini maka saya tertarik ini misalnya. Itu tidak boleh. Jadi yang harus dijelaskan adalah mengapa saudara tertarik meneliti judul ini adalah alasannya harus ilmiah ya. Kemudian yang kedua, apa masalahnya? Nah, jelaskan masalahnya. Kadang-kadang mahasiswa bisa menulis judul, membuat latar belakang, tetapi ketika secara lisan ditanyakan apa sebetulnya masalah dari penelitianmu, mahasiswa kadang suka bingung. Oleh karena itu, sebelum sidang proposal, temukan dulu apa masalahnya, masalah penelitianmu itu. Jawablah masalahnya ada berapa, misalnya ada 2, 3, atau 4 misalnya. Biasanya untuk S1 cukuplah maksimal 4 misalnya. Kemudian saran saya, masalah itu jangan hanya di dalam bentuk perumusan yang global, tapi dibuat secara terperinci, yang besar itu menjadi 3 atau 4 masalah. Jadi namanya dirumuskan ya menjadi sub-sub. Kemudian yang ketiga, apa tujuan penelitianmu? Nah, jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di proposalmu. Biasanya kan pada sidang proposal 10 atau 15 menit kamu menjelaskan ya, mempresentasikan. Tetapi di dalam tanya jawab kamu diharapkan bisa menjelaskan dengan baik apa tujuan penelitianmu. Jelaskanlah itu poin per poin apa yang ada di dalam proposalmu. Kemudian yang keempat, biasanya penguji juga ingin menguji tingkat keyakinanmu. Misalnya, apakah saudara yakin bahwa hal ini ada masalahnya gitu. Jadi artinya ini penguji ingin mendapatkan suatu informasi yang tepat. Jangan-jangan kamu ketika ke lapangan meneliti, oh ternyata tidak ada masalah dengan hal itu misalnya. Jadi kamu harus yakin betul. Nah, yakinkanlah penguji dengan alasan-alasan yang ilmiah, bukan berdasarkan perasaanmu atau minatmu terhadap hal-hal tertentu, tapi yakinkan berdasarkan ilmiah. Kemudian yang kelima, apa hal yang menarik dari penelitianmu ini misalnya. Jadi kamu harus meyakinkan bahwa judulmu itu harus di ACC gitu, dengan cara memberikan keyakinan kepada penguji atau pembimbing bahwa
penelitianmu itu memang menarik untuk dilaksanakan, untuk diteliti. Oleh karena itu jawabnya begini, yang menarik penelitian ini adalah apa? Jawab, dan hal ini sudah saya lakukan studi pendahuluan melalui beberapa cara, diantaranya melalui observasi tentang apa ya dijelaskan, lalu melalui wawancara pendahuluan, dan juga saya telah membaca beberapa jurnal penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian saya ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, pertanyaan yang keenam biasanya adalah bagaimana caramu akan memperoleh data. Nah, jelaskan, ini ada di bab metode penelitian ya. Bagaimana caramu akan memperoleh data? Ya, jadi jelaskan apakah kamu akan menggunakan data primer atau data sekunder. Lalu jelaskan data primer akan mengambil data apa untuk menyelesaikan apa. Kemudian data sekunder, data pendukung untuk menyelesaikan apa dan dalam rangka mengambil data apa, gitu ya. Yang ketujuh, jelaskan respondenmu. Misalnya respondennya siapa? Ya, jelaskan kenapa memilih responden itu. Itu juga harus dijelaskan secara ilmiah. Kemudian yang ke-8, kisi-kisi yang ke-8, bagaimana caramu menetapkan responden? Nah, ini biasanya kamu harus menjelaskan dengan terperinci melalui metode pengambilan sampel ya. Apakah cluster, apakah misalnya random, ataukah misalnya stratifying sampel ya. Misalnya stratifikasi, mengambil sampelnya secara stratifikasi bertingkat, ataukah random, ataukah purposive ya. Jadi dan mungkin ada metode-metode lain yang kamu ingin ambil metode tersebut untuk menentukan sampel penelitianmu. Kemudian yang ke-9, ini bisa di awal ditanyakan, bisa di tengah atau bisa juga di akhir. Apa jenis pendekatan penelitian yang digunakan? Nah, jadi biasanya kadang-kadang di awal sudah ditanya ini. Nah, apa pendekatannya? Apakah kualitatif atau kuantitatif misalnya? Nah, kalau ini di awal berarti sebelum kamu menjelaskan tentang populasi dan sampel ya. Ya, ini kadang ditanya, kadang tidak, tetapi biasanya kalau ditanyakan jelaskan apakah pendekatan penelitianmu itu apakah kualitatif atau kuantitatif misalnya. Nah, kemudian yang ke-10, kisi-kisi yang ke-10 itu adalah di mana lokasi penelitianmu ini. Kan sebetulnya ditulis di proposal, tapi biasanya penguji juga akan bertanya ulang secara lisan supaya kamu memahami betul di mana letak lokasi penelitian ini. Dan mengapa meneliti di situ itu harus dijelaskan secara ilmiah. Secara ilmiah itu artinya gini. Saya memilih lokasi ini karena di lokasi tersebut ada masalah penelitian yang akan saya teliti, yaitu masalahnya ada 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jangan sampai kamu menjawab common sense, misalnya, oh karena saya putra daerah, oh karena saya tinggal di dekat lokasi, oh karena misalnya karena saya jarak tempuh menuju lokasi penelitian itu sangat dekat dengan rumah saya misalnya, atau di lokasi penelitian itu ada kakak saya misalnya, ada keluarga saya yang akan membantu kelancaran penelitian. Nah, itu alasan-alasan yang harus ditutup karena itu alasan informal dan tidak ilmiah. Meskipun banyak yang seperti itu awalnya, tapi kamu harus mencari alasan-alasan yang ilmiah, yaitu bahwa di lokasi tersebut ada masalah penelitian yang kamu temukan. Jelaskan masalah penelitian apa yang ada di lokasi tersebut ya. Jadi jangan common sense, jangan alasan yang non formal. Kemudian yang ke-12 adalah apakah saudara yakin bahwa penelitian saudara ini akan terlaksana dengan baik? Nah, ini yakinkan. Bagaimana caramu meyakinkan? Silahkan pilih jawaban yang tepat supaya
dosen pengujimu itu atau dosen pembimbingmu yakin bahwa kamu akan melaksanakan penelitianmu itu dengan lancar tanpa hambatan sesuai dengan rencana yang sudah dituangkan di dalam proposalmu. Kemudian yang berikut yang ke-13, biasanya juga ditanyakan apa hipotesis yang akan diuji ya, atau yang akan diajukan. Jadi semua yang ada di proposal akan diulang ditanya supaya kamu mampu menjelaskannya. Kadang mahasiswa mampu menulis tapi tidak mampu menjelaskannya. Nah, jelaskanlah hipotesis yang akan diuji. Apa? Kalau penelitianmu kuantitatif. Kalau kualitatif kan tidak menguji hipotesis misalnya. Kemudian biasa juga ditanya berapa lama waktu yang direncanakan ya. Kemudian kadang juga ditanyakan sumber dananya dari mana. Apakah kamu mendapatkan dukungan sponsor ataukah dari beasiswa ataukah mandiri? Itu jelaskan. Kenapa? Karena supaya pembimbingmu juga bisa memberikan gambaran terkait dengan sponsor, terkait dana yang tersedia. Kalau kamu mandiri, mungkin karena kamu sudah semester lanjut gitu ya, sudah beasiswanya sudah habis, mungkin nanti pembimbing akan melihat seberapa banyak sampel yang akan kamu ambil dan seberapa kemampuanmu dalam ketersediaan dana ya. Kalau ada sponsornya nggak jadi masalah, besarnya banyaknya sampel yang akan diambil karena dananya ada. Tapi kalau mandiri mungkin harus diukur-ukur ya. Baik teman-teman sekalian, bahwa kisi-kisi pertanyaan sidang proposal ini itu namanya kisi-kisi ya, kira-kira yang akan keluar seperti itulah gitu ya. Nanti kamu kembangkan sendiri. Jadi yang dijelaskan itu haruslah betul-betul sesuatu yang meyakinkan bahwa penelitianmu itu layak dilaksanakan. Kata kuncinya kamu harus percaya diri dalam menjelaskannya. Kalau ragu, pasti akan dirubah. Banyak perubahan, mungkin di judulmu akan dirubah, mungkin tempat penelitiannya, mungkin lain-lain yang akan dirubah. Jadi kalau ingin diterima proposalmu, buatlah proposal yang nilai akurasinya tinggi dan yakinkan penguji atau pembimbing dengan penjelasanmu yang ilmiah. Baik teman-teman sekalian, semoga kisi-kisi sidang proposal ini dapat membantumu dalam melaksanakan sidang proposal yang memiliki akurasi yang tinggi. Insya Allah proposalmu lulus dalam ujian sidang proposal dan kamu akan cepat melaksanakan penelitian. Kalau kamu meyakinkan, kamu punya kemampuan meyakinkan dosen, penguji atau pembimbing pada saat sidang, berarti insya Allah kamu lulus tanpa banyak revisi. Mudah-mudahan 0 revisinya ya. Jadi langsung melaksanakan penelitian. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.